Saya serahkan kepada Prof. Budi Setiono untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Saya terlebih dahulu ingin menanggapi yang disampaikan oleh Pak Pramono barangkali tadi. Menurut saya kita sekarang ini sedang, sebelum saya memberikan ulasan tentang tata kelola pemerintahan, tapi saya kira kita itu sedang di dalam situasi yang tidak ada kepastian kapan berakhirnya dari situasi pandemik ini. Jadi kalau kita menetapkan 3 opsi ini pun saya kira kita akan tetap memiliki resiko apabila kita masih mengasumsikan penyelenggaraan pilkada itu tetap dengan mekanisme seperti yang sudah ada selama ini. Dalam arti dalam konteks metode pemilihannya, sarana prasarana logistik yang dipakai, tata kelola secara umum dalam konteks SDM dan seterusnya masih tetap sama. Saya kira kita itu memiliki resiko yang sangat besar apabila kasus pandemi ini tidak juga ada kepastian kapan berakhirnya. Apalagi kalau misalnya muncul pandemi baru ya kan dengan pola yang serupa, itu saya kira akan menjadikan kita tidak ada kepastian kapan kita itu akan memiliki pemimpin atau kepala daerah yang baru. Di dalam konteks ini nanti saya kira penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara secara umum ini menjadi carut marut. Nah, oleh karena itu saran dari saya itu sebaiknya kita lebih baik mengasumsikan bahwa pandemi ini tidak ada akhirnya ya, di dalam konteks bukan pesimistik tetapi mengantisipasi pada skenario yang terburuk, sehingga kemudian kita harus berpikir ulang tentang tata kelola penyelenggaraan dari pilkada ini, tidak menggunakan metode-metode yang konvensional seperti halnya harus mencoblos di TPS dan seterusnya, tetapi sebagaimana dengan bidang-bidang atau kegiatan lain, kita harus mulai memikirkan, atau menurut saya mulai sekarang diputuskan bahwa kita akan beralih menggunakan metode pemilihan daring atau menggunakan e-voting misalnya, yang memastikan bahwa penyelenggaraan suksesi kepemimpinan di daerah itu tidak akan terkontaminasi atau tidak akan terpengaruh, tidak akan terdisrupt oleh situasi pandemi apapun. Ya. Sehingga kalau kita menggunakan opsi 1, 2, 3 tadi Desember 2020, Maret 2021, September 2021, itu konteksnya tidak di dalam antisipasi terhadap berakhirnya pandemi, tetapi adalah antisipasi seberapa mampu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU beserta perangkatnya dan juga Bawaslu atau Panwaslu beserta segenap perangkatnya itu untuk bisa menyelenggarakan pemilihan umum dengan online. Ya, toh sekarang kita sudah memiliki iktp dan seterusnya, data-data kependudukan itu sudah sangat valid, sehingga tinggal diatur bagaimana ada kesepakatan-kesepakatan antar partai politik misalnya, dan juga mungkin nanti masukan dari pakar, tentu saja dengan para kandidat, untuk bisa memastikan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemilu ala e-voting tersebut. Nah, kalau menggunakan metode e-voting, saya kira kita tidak perlu khawatir terhadap kapan berakhirnya pandemi ini akan berlangsung. Ya, kita tidak perlu menentukan apakah bulan Desember, Maret, dan seterusnya. Tetapi yang paling penting kapan siapnya KPU itu menyelenggarakan pilkada berbasis kepada daring atau online tadi, atau e-voting. Ya, saya kira itu lebih memberikan kepastian. Kita bayangkan kalau misalnya kita tetapkan sekarang ini opsi yang pertama, Desember 2020, ternyata pandemi toh tetap masih berlangsung. Ya, siapa yang bisa menjamin? Begitupun juga Maret atau September 2021, ternyata muncul persoalan baru. Maka dari situ akan ada ketidakpastian penyelenggaraan pemerintahan, terutama di daerah yang akan mengancam stabilitas nasional dan juga proses juga progres dari pembangunan, saya kira. Nah, ini tentu sangat merugikan bagi kita semua. Oleh karena itu, mulai sekarang ini menurut saya yang harus menjadi konsentrasi alternatif yang bisa dibuat oleh KPU dan juga oleh teman-teman di DPR itu adalah memastikan adanya model pemilihan yang berbasis kepada online tersebut. Nah, kemudian kalau kita asumsikan terjadi penundaan pilkada kapanpun itu, memang ada beberapa hal yang juga harus perlu kita antisipasi di Perpu yang nantinya akan dibuat.
jangan sampai aspek-aspek yang terdampak dari pelaksanaan pilkada yang tertunda itu tidak memiliki jalan keluar. Kadang-kadang kita itu membuat satu peraturan itu secara rigid dan cenderung untuk tidak memiliki jalan antisipasi kalau terjadi situasi-situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Seperti halnya yang kita belajar dari pemilihan wakil gubernur DKI. Ini satu dan lain hal sebenarnya itu karena di dalam regulasi-regulasi kita tentang pergantian kepala daerah atau wakil kepala daerah itu tidak menciptakan satu klausul yang memungkinkan apabila terjadi kondisi tertentu yang tidak mungkin dilakukan dengan prosedur baku, maka kemudian bisa diambil langkah-langkah tertentu yang bisa menggantikan dengan prosedur tersebut. Ya, misalnya apakah intervensi dari pemerintah pusat lah, atau mungkin dari mekanisme lain yang bisa terselenggara di dalam satu kerangka yang bisa memastikan terisinya jabatan tersebut. Nah, ini kalau kita melihat nanti konsekuensi dari tertundanya pelaksanaan pilkada itu, ada beberapa hal yang perlu harus kita perhatikan nanti di dalam penyusunan Perpu. Yang pertama tentu saja adalah berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah yang umumnya harus sudah berakhir di Februari 2021. Nah, sehingga ini kan menimbulkan opsi apakah tetap seperti konsep yang sekarang ini dengan PLT, artinya pejabat pelaksana tugas dari kepala daerah itu harus berasal dari ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2015 maupun juga Surat Edaran Mendagri yang dulu berlaku, atau kita bisa memperpanjang masa jabatan kepala daerah existing. Nah, ini dua-duanya memiliki konsekuensi-konsekuensi yuridis juga. Ya, yang pertama kalau itu adalah merupakan PLT dari ASN, tentu saja seperti yang sekarang ada dalam berbagai macam regulasi yang mengatur tentang PLT itu. PLT ini kalau dari sisi ASN jelas memiliki berbagai macam keterbatasan kewenangan, ya. Padahal nantinya penundaan dari pilkada yang sekarang ini jelas akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin 1 tahun atau bahkan bisa jadi 2 tahun. Ya, dalam konteks penyelenggaraan negara itu artinya ada stagnasi di dalam perencanaan. Misalnya ini efek berikutnya adalah terkait dengan RPJMD, ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. RPJMD itu satu dan lain hal menurut regulasi itu adalah merupakan perwujudan dari janji kampanye atau visi misi dari kepala daerah terpilih. Nah, kalau kita asumsikan adanya penundaan, ini kan berarti kalau penundaan itu bisa berlangsung impact-nya sampai 2 tahun, berarti kita akan memiliki pertanyaan RPJMD tersebut harus bagaimana, lalu kemudian apa yang harus tertuang di dalam, apakah kita harus memiliki RPJMD baru yang tidak berbasis kepada janji atau visi misi kepala daerah, atau kita harus mereduksi RPJMD itu sedemikian rupa dengan menyesuaikan RPJMD yang sudah ada sekarang ini. Tapi itu juga akan memiliki risiko tertentu, ya, berkaitan dengan mengingat bahwa kepala daerah itu adalah jabatan politis. Nah, sehingga ini saya kira perlu untuk membuat klausul sedemikian rupa, katakanlah kalau opsinya itu tetap pada pilihan yang sekarang seperti di regulasi sekarang, bahwa pelaksana tugas kepala daerah itu berasal dari ASN, eselon 2 untuk bupati wali kota dan eselon 1 untuk gubernur, maka kita harus mungkin seandainya penundaan ini bisa mempengaruhi masa jabatan sampai 2 tahun, kita harus bisa memberikan sisi kewenangan kelonggaran tertentu kepada PLT kepala daerah ini untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang mungkin agak strategis, ya. Karena kalau kita menggunakan aturan yang sekarang, ketika PLT itu mengambil keputusan strategis itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin Mendagri. Nah, pertanyaan sekarang ini jumlah dari banyaknya daerah yang tertunda pelaksanaan pilkadanya itu kan lebih dari 200-an, ya, Pak Pramono. 70.
Sehingga itu sangat banyak, sehingga kalau misalnya kalau sampai 2 tahun penundaan ini berlangsung untuk mempengaruhi masa jabatan kepala daerah, akan sangat sulit bagi daerah itu untuk melakukan adjustment dalam kebijakan-kebijakan strategis kalau harus meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Ya. Misalnya kalau terjadi situasi di mana pejabat-pejabat teras di daerah itu pensiun, ya, terus kemudian tidak bisa tergantikan dan seterusnya, lalu semuanya harus menunggu pada mekanisme-mekanisme yang normal, maka saya kira itu akan banyak sekali pelayanan-pelayanan publik, eksekusi program, dan juga eksekusi anggaran, implementasi anggaran itu menjadi sangat tidak masuk akal untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu saya kira nanti di dalam Perpu itu kita harus memperhitungkan secara precise tentang alternatif yang memungkinkan bagi PLT dari kepala daerah ini, apakah kita serahkan kepada ASN seperti halnya saat ini, atau kita memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Walaupun tadi juga saya kira akan memiliki resiko kalau kita memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang sekarang ini. Pertanyaannya adalah atas dasar apa dia itu menjabat. Ya, kepala daerah itu lagi-lagi adalah jabatan politis. Mereka dipilih itu atas preferensi rakyat, atas janji kampanye dari kebijakan-kebijakan yang akan mereka susun, manakala mereka itu menduduki jabatan tersebut. Nah, sehingga saya kira ini sangat penting nanti di dalam Perpu untuk memperhitungkan adanya kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian yang kedua, saya kira tadi sudah banyak disebut oleh Pak Pramono, di dalam konteks penyelenggara pilkada ini juga memiliki impact yang cukup signifikan, sehingga nantinya di dalam Perpu itu juga saya kira harus ada klausul-klausul yang bisa mengatasi tadi dalam persoalan anggaran, personil atau SDM pilkada, logistik, dan seterusnya, yang saya kira itu akan cukup tricky, apalagi kalau BPK dalam hal ini masih berpikir secara konvensional. Itu kadang-kadang BPK itu berpikir yang sekarang dengan realisasi besok itu bisa jadi lain. Ya, pada saat sekarang itu ada kondisi kedaruratan. Kalau tidak ada payung hukum yang memastikan keamanan bagi penyelenggara pemilu, itu bisa menjadi sasaran dari audit BPK. Nah, saya kira ini juga harus betul-betul hati-hati nanti KPU di dalam membahas Perpu dengan DPR dan juga Kemendagri sedemikian rupa sehingga ada jaminan pelindungan hukum bagi para penyelenggara pemilu, baik di tingkat yang permanen maupun yang ad hoc, supaya mereka tidak menjadi korban dari audit yang mungkin suasananya akan sudah sangat berbeda ketika audit itu dilaksanakan tahun depan atau tahun depannya lagi. Ya. Kemudian terkait impact berikutnya, saya kira dengan pemilih, saya kira benar tadi, tidak hanya mereka yang mungkin meninggal lalu kemudian sudah berumur 17 tahun pada saat pelaksanaan pilkada real nantinya dan seterusnya, tapi juga mungkin berkaitan dengan mereka yang pindah alamat dan seterusnya. Dan oleh karena itu ini akan sangat mudah sebenarnya bisa kita atasi persoalan DPT ini kalau kita menggunakan metode e-voting dengan menggunakan basis data kependudukan IKTP. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ini mungkin bagi Anda yang sekarang ini menjadi kandidat pilkada di dalam pilkada itu penundaan pilkada ini juga akan memiliki impact yang serius berkaitan dengan tentu saja manajemen kampanye yang dipersiapkan tentu harus berubah, lalu kemudian berkaitan juga dengan barangkali logistik dan juga tata kelola kampanye yang saya kira harus mempertimbangkan tentang social distancing dan seterusnya, physical distancing, yang membuat saya kira cara kampanye yang konvensional itu tidak akan efektif. Oleh karena itu harus mencari cara pendekatan baru pada pemilih, dan tentu saja mungkin ini berkaitan dengan kesiapsiagaan logistik. Kalau dulu sudah kita persiapkan, misalnya Anda persiapkan September pelaksanaan, sudah diatur sedemikian rupa, kalau tertunda 1 tahun, nah tentu saja itu akan berimbas kepada pembiayaan di dalam kampanye. Nah, itu saya kira harus dipikir matang-matang, jangan sampai penundaan ini akan membuat disrupsi yang merugikan atau justru mengkacaukan dari perhitungan-perhitungan yang rasional. Ya, saya kira hal itu harus betul-betul diperhitungkan mulai sekarang ini. Saya kira mungkin sementara Mas Fauzan seperti itu ulasan. Mau nyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Budi tadi, memang penundaan sekarang ini memang di tengah ketidakpastian yang sangat tinggi begitu.
faktor penentu di dalam nanti penyusunan Perpu itu mau diambil opsi kapan itu memang tidak sepenuhnya ada di tangan KPU gitu. Bahkan juga bukan di tangan DPR, mungkin juga sebagian besar di sini ada di tangan eksekutif. Karena ini sangat tergantung kepada seberapa mampu dan seberapa cepat pemerintah bisa menangani pandemi COVID ini. Nah, itu persoalan utama kita mengambil keputusan sampai kapan penundaan ini memang sebagian besar keputusan ada di tangan pemerintah eksekutif. Nah, jadi dalam konteks itu yang bisa kita lakukan sekarang ini kan memang hanya menghitung-hitung, gitu ya. Kita sudah melihat beberapa pihak melakukan simulasi, melakukan modeling, melakukan penghitungan-penghitungan berdasarkan rumus-rumus matematis, begitu ya. Kapan puncak pandemi COVID, kapan mulai menurun dan seterusnya. Dan rasanya dari berbagai model, baik yang dari ITB, mau dari UGM, dari Undip dan seterusnya, itu tidak ada yang memprediksi pandemi ini bisa selesai dalam waktu cepat. Nah, karena itu memang untuk mengambil keputusan sampai kapan penundaan ini tentu memang butuh diskusi yang mungkin sangat mendalam, gitu ya. Makanya pembahasan ini juga tidak mudah untuk mengambil keputusan apakah KPU, DPR dan pemerintah akan secepatnya bisa memutuskan. Saya juga tidak, berharapnya sih bisa cepat diputuskan, tetapi rasanya melihat ketidakpastian ini sangat tinggi, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Budi tadi, rasanya kok sulit untuk mengambil satu waktu yang pasti begitu. Nah, yang bisa kita lakukan sejauh ini memang membuat simulasi-simulasi berdasarkan opsi-opsi yang ada tadi. Opsi-opsi itu kan diambil tentu pertama, misalnya opsi pertama kenapa diambil Desember 2020 itu karena ada keputusan BNPB bahwa masa tanggap darurat itu sampai 29 Mei misalnya. Maka berdasarkan satu fakta itu, dan itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi panglima di dalam penanganan COVID ini, maka kami membuat opsi itu opsi pertama, sehingga awal Juni sudah bisa diteruskan tahapannya sehingga jatuhnya nanti Desember 2020 gitu. Opsi-opsi yang lain juga berdasarkan pada data-data seperti itu. Dan kalau kita membandingkan dengan di beberapa belahan dunia lain, misalnya kalau kita lihat Olimpiade misalnya, itu kan jelas ditundanya itu sampai waktu 1 tahun ke depan. Kemudian ada lagi rasanya Piala Eropa. Piala Eropa kan juga ditunda. Lalu kemudian Copa America, turnamen sepak bola di Amerika Latin juga ditundanya tahun depan. Jadi itu contoh-contoh bagaimana negara-negara yang lain di tengah ketidakpastian ini juga membuat beberapa modeling, lalu kemudian diambil salah satu alternatif. Tentu keputusan itu bukan bersifat final karena tentu harus mempertimbangkan perkembangan-perkembangan terakhir. Nah, karena itu ketidakpastian itu akan sangat mempengaruhi apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi, juga Prof. Budi dan Mas Ari tadi, masa jabatan kepala daerah hasil pilkada yang ada sekarang ini nanti. Kalau di awal direncanakan masa jabatannya 4 tahun, tapi dengan penundaan setahun tentu ini hanya akan menjadi 3 tahun. Bagi kandidat tentu tidak menarik. Pengeluarannya sama, spendingnya sama, begitu ya.
dengan pilkada-pilkada yang lain, tapi masa jabatannya hanya 3 tahun tentu tidak menarik. Kalau dari aspek politik kan tentu perhitungan-perhitungan seperti itu pasti masuk pertimbangan. Nah, ketika RDP pertama dua minggu yang lalu sebenarnya sempat muncul juga usulan dari beberapa anggota DPR ketika menyusun Perpu ini sekaligus kita menata ulang desain keserentakan pemilu dan pilkada kita. Sebagaimana putusan MK terakhir yang mengatur soal itu. Nah, tetapi kesepakatan terakhir pemerintah terutama menyampaikan ini karena saat ini tantangan yang ada di depan kita itu pandemi, maka kita bicara fokus dulu pada persoalan penundaan pilkada saja dulu. Nanti soal desain keserentakan pilkada dan pemilu nanti kita rumuskan ulang di dalam revisi undang-undang pemilu. Ya, yang kemungkinan nanti akan disatukan undang-undangnya antara undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada. Dengan putusan MK yang sudah memberi panduan, sinyal-sinyal dan garis yang cukup tegas itu, rasanya apa yang menjadi aspirasi dari banyak kalangan selama ini bahwa pemilu 2024 yang diikuti beberapa bulan kemudian dengan penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional di akhir tahun 2024 itu rasanya menurut saya rasanya sudah kecil kemungkinannya. Kemungkinan desain keserentakan itu sudah mulai bisa ditetapkan sejak pemilu 2024, kemudian diikuti dengan pilkada di selang waktu beberapa tahun berikutnya. Jadi saya yakin pengaturan itu akan mulai lebih jelas nanti di revisi undang-undang pemilu. Namun tentu saja ini butuh pengawalan dari seluruh kalangan masyarakat sipil, kalangan akademisi, kampus, dan seterusnya. Karena bagaimanapun, sebagaimana kita tahu, revisi undang-undang, pengaturan desain pemilu maupun pilkada itu karena menjadi ranah pemerintah dan DPR, tentu kepentingan-kepentingan politik menjadi sangat kental sekali dan tidak bisa dinafikan. Di situ ada banyak kepentingan politik yang bermain sehingga masyarakat sipil, akademisi memang harus terus mengawal itu sehingga putusan MK itu betul-betul bisa dijalankan dengan lebih konsisten. Kemudian terakhir saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Budi tadi soal e-voting. Jadi ketika RDP yang pertama lalu setelah KPU menyampaikan pemaparannya, Pak Mendagri waktu itu sebelum menyampaikan paparannya bertanya kepada KPU, apakah KPU sanggup melaksanakan Pilkada 2020 tidak perlu mundur, jadi tetap 23 September 2020, tetapi dengan menggunakan e-voting. Atau misalnya melaksanakan beberapa tahapan pilkada itu dengan sistem online, misalnya pendataan pemilihnya sepenuhnya online, jadi coklitnya dan seterusnya sepenuhnya online, kemudian verifikasi faktual dukungan calonnya sepenuhnya online. Jadi itu pertanyaan Mendagri sebelum menyampaikan paparannya. Lalu Ketua KPU di kesempatan itu langsung menjawab, kalau waktunya di dalam ya secara umum begini, untuk mempersiapkan metode baru adopsi teknologi di dalam penyelenggaraan pemilu itu tentu butuh waktu, butuh persiapan yang itu rasanya kalau diterapkan di dalam waktu yang dekat tanpa persiapan yang matang, tanpa pelatihan yang matang dan seterusnya tentu itu akan memunculkan problem. Karena sekarang ini yang sedang dirancang oleh KPU kan rekapitulasi elektronik. Kita memang sebenarnya ingin mengadopsi teknologi ini secara bertahap gitu ya. Yang sudah
dan sedang kita persiapkan memang rekapitulasi secara elektronik. Dan itu rencananya memang mulai kita terapkan entah di seluruh daerah, entah di sebagian daerah untuk pilkada sebenarnya 2020 ini. Jadi ketika ditantang oleh Mendagri apakah sanggup menyelenggarakan pilkada secara e-voting di 2020 ini, tentu KPU menjawab tidak sanggup karena butuh persiapan yang matang, butuh pelatihan sumber daya manusia, butuh pengadaan peralatan yang itu tentu sudah dari sisi perencanaan tentu tidak akan matang gitu. Sehingga kalau dipaksakan di 2020 e-voting tentu KPU tidak siap. Nah, itu intinya begitu, sehingga rasanya itu jawaban intinya seperti itu. Karena dalam pikiran, terutama pikiran saya ya, kalau kita bicara soal e-voting, banyak aspek yang harus kita diskusikan. Bukan hanya soal kesiapan teknologinya, tetapi juga kesiapan terutama sebenarnya kepercayaan publik kepada teknologi ini yang bagi KPU sebenarnya agak khawatir. Kepercayaan orang untuk menggunakan suaranya secara elektronik, kemudian menerima hasilnya, nah itu itu butuh sosialisasi, butuh edukasi yang terus-menerus, yang itu tentu tidak mudah. Mengenai apakah sudah ada menyampaikan dulu blueprint ya, bagaimana Prof Budi, boleh? 5.30 saya harus ada kegiatan lain, saya harus live. Oh, baik. Ya, jadi menurut saya begini, apa yang disampaikan oleh Pak Pramono tadi, saya kira memang itu satu aspek yang secara komprehensif harus kita perhitungkan. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa efek dari pandemi COVID ini tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya pandemik itu sendiri, tetapi yang justru akan impact-nya sangat memukul kita itu adalah berkaitan dengan kapasitas anggaran ke depan. Ya, kalau kita tidak memiliki kepastian tentang kapan kita menyelenggarakan pilkada dan dengan metode apa serta berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk itu akan terus menimbulkan ketidakpastian. Coba dibayangkan dengan skenario terburuk. Misalnya kalau pandemi dari COVID ini pertama tidak jelas kapan berakhirnya, walaupun sudah ada prediksi sana sini, tetapi kenyataannya sekarang ini kita baru mendapatkan beberapa informasi juga, misalnya di Cina sendiri itu masih ada kasus-kasus baru muncul, terlepas dari sekian banyak kebijakan dan tindakan dilakukan, tetapi toh potensi untuk merebaknya kasus serupa itu masih bisa terjadi, sehingga kalaupun kita nanti sudah terlanjur menetapkan satu waktu tertentu dalam pelaksanaan pilkada tunda itu terjadi kasus seperti itu lagi, maka akan terjadi disrupsi lagi, dan itu tentu akan menimbulkan ketidakpastian sana sini. Yang kedua, tadi juga sudah diutarakan oleh Mbak Evri, terkait dengan kapasitas keuangan di daerah atau juga di tingkat nasional. Saya kira kalau seandainya efek dari COVID ini yang berkaitan dengan kemampuan finansial, dan saya kira ini sangat besar juga, domino efeknya itu kan misalnya terkait dengan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah, kapasitas dari APBN dan APBD tentu juga akan berkurang dengan adanya disrupsi COVID ini, ya, dan juga kemampuan dari kapasitas swasta. Para peserta pilkada itu sendiri saya kira juga akan banyak terpengaruh. Mereka yang sudah mencalonkan diri, mungkin dia punya aset, punya bisnis, terus disrupsi dengan kejadian ini, tentu mereka akan memiliki berbagai macam kendala. Nah, oleh karena itu, kalau itu terjadi, ya, padahal kita itu belum segera menyelesaikan pilkada dengan berbagai macam kondisi seperti itu, tidak tersedia anggaran yang mencukupi, baik itu di daerah dan mungkin juga di pusat, akibat dari efek pandemi yang bersifat multiplier effect itu, saya kira ini akan menimbulkan berbagai macam kegoncangan yang luar biasa di dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, menurut saran saya itu, walaupun misalnya katakanlah tadi KPU sekarang ini belum memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan e-voting atau e-election, saya kira kita harus segera, seperti saran Pak Diki tadi,
memastikan kapan KPU itu bisa, dan itu yang menjadi target penyelenggaraan pilkadanya, bukan atas asumsi bahwa pandemi ini akan berakhir di bulan apa, tapi atas dasar kapan KPU itu memiliki kapasitas untuk membangun sistem, mensosialisasikan bahwa kita mungkin bisa jadi bersifat pesimistik dan khawatir terhadap berbagai macam kendala kalau kita menyelenggarakan pemilu secara online, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat kita ternyata sekarang ini juga mau tidak mau karena keterpaksaan itu secara cepat mereka belajar. Anak SD, SMP, SMA, kuliah, ya sekarang semuanya harus menggunakan metode daring. Rapat kita pada sore hari ini juga tidak terbayangkan kalau tidak ada COVID, ya. Dan seterusnya, saya kira ini adalah merupakan berkah yang juga sekaligus bisa menjadi cara berpikir alternatif bagi kita di dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, oleh karena itu, daripada kita itu berasumsi tentang berakhirnya COVID kapan dengan tidak ada kepastian, maka lebih bagus kita menyelenggarakan sesuatu yang bisa terukur. Nah, oleh karena itu, kita harus menyusun langkah-langkah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pemilu elektronik itu bisa dikuasai oleh KPU dan juga dimengerti, akuntabilitasnya disepakati oleh stakeholder yang lain.